Dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes sesuai dengan Almanak Nas GKI pada hari ini, Minggu 12 Juni 2022. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 dengan judul perikop pekerjaan penghibur. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 dengan judul perikop pekerjaan penghibur. Saya rindu untuk kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan ayat yang ganjil, dan ayat yang ke-15 nanti kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita di minggu yang kedua di bulan Juni ini kita boleh bertemu dan berkumpul semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu selain juga ia menghibur, juga menjadi penuntun dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman dan percaya. Terlebih lagi firman Tuhan yang hari ini bagi kita diperhadapkan bagi kita bersama menceritakan pekerjaan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Pekerjaan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tersebut tidak hanya berhenti di murid-muridnya saja, melainkan juga dilanjutkan kepada kehidupan kita pada saat ini. Apa yang kemarin Roh Kudus itu pengertiannya? Roh Kudus itu Tuhan. Dia yang tinggal diam dalam hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajar mereka hari ini murid-muridnya di dalam nas kita hari ini Yohanes 16, bagaimana Yesus mengajar mereka para murid-muridnya tentang bagaimanakah Roh Kudus tersebut menuntun perjalanan kehidupan mereka saat Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Di situ diceritakan bagaimana Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih lagi menuntun kehidupan mereka dalam menceritakan atau mengabarkan kabar baik dan berita keselamatan ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekaligus juga ini menandakan bahwa mereka telah siap diutus menjadi seorang murid. Dengan segala sesuatu dan resikonya, mereka telah siap untuk menanggung segala sesuatu yang akhirnya harus mereka terima ketika memberitakan kabar keselamatan tersebut. Lalu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, apa kira-kira Roh Kudus itu? Menjadi apa yang begitu berarti sehingga Roh Kudus tersebut memberikan kekuatan bagi para murid. Apa kira-kira? Roh Kudus itulah jaminan. Jaminan apa? Bahwa di dalam kehidupan mereka sebagai orang beriman dan percaya, terlebih lagi murid yang dikasih oleh Tuhan Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka sedetik pun. Begitupun juga dalam kehidupan kita, bahwa pekerjaan Roh Kudus itulah yang akan menjadi jaminan kita sebagai orang beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, melainkan dalam Roh Kudus itulah juga Ia berkuasa dan akan menyertai dan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman dan percaya, terlebih lagi para murid dalam menjalankan misi dan tugas pelayanan. Akhirnya kita tahu bahwa dari semua murid Tuhan Yesus,
Hanya satu orang yang hidup, yang matinya itu meninggal dengan tenang. Siapa kira-kira? Dari ke-12 murid Tuhan Yesus itu. Satu mati gantung diri dalam badan. Satunya lagi meninggal dengan tenang. Siapa kira-kira? Yohanes. Tetapi ke-10 murid yang lainnya semuanya mati digantung, mati dibakar. Ada yang mati dibunuh. Bahkan semua mengalami penderitaan yang berat akibat memberitakan keselamatan kepada semua. Tetapi kenapa mereka tetap melakukannya? Karena Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan. Hari ini Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, kita belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus itulah juga yang akan menuntun dan memberikan kekuatan dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman dan orang-orang percaya. Bahwa tugas mulia untuk melayani, terlebih lagi dalam pengajaran dan penyembuhan dan dalam pemberitaan pengampunan dosa kepada semua orang, tidak hanya berhenti di dalam hidup mereka para rasul, melainkan juga dijalankan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Itulah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah yang akan menjadi penghibur, roh kebenaran yang memimpin umat percaya untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya hari lepas hari. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yaitu perintah untuk bersaksi dan memuliakan Kristus. Apa tema kita bulan ini, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan? Ada yang masih ingat? Apa kira-kira Lala, Wira? Apa yang masih ingat tema kita bulan ini? Apa yang masih ingat enggak? Apa yang menjadi tema kita di bulan ini? Majelis Sinode itu memberikan apa tema bagi kita? Gereja kita GKM menjadi pelaku firman. Kalau menjadi pelaku firman, maka pelaku firman itulah yang akan menjadi kesaksian. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Itu yang pertama, perintah untuk bersaksi dan memuliakan Kristus. Perintah yang kedua, peringatan untuk dibenci dan ditolak. Sebagai orang-orang beriman dan percaya, terlebih lagi murid-murid Tuhan Yesus, akan tiba saatnya kita akan ditolak oleh orang lain. Apalagi kalau memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Ini lebih-lebih lagi orang yang mengenal Yesus yang justru sering menolak kita orang percaya. Betul apa enggak? Betul. Apalagi kalau dikasih tahu, kalau kita ini tinggal, Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita. Tetapi saat kita menceritakan, menasihati orang lain tentang bagaimana supaya hidup mereka tidak seperti yang hidup yang dulu, tetapi justru orang ini kadang-kadang bebal. Tapi justru itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi iman dan pengharapan kita, bahwa kita memang tidak berhak memutuskan hidup orang itu kembali ke jalan yang benar atau tidak, melainkan Roh Kudus itulah yang akan boleh membenarkan hidup dia. Kita bukan menghakimi, melainkan terus memperingatkan. Makanya dari itu Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, akan tiba saatnya kita akan dibenci dan ditolak karena iman kita. Kita sudah bisa merasakannya hingga kita menjadi orang beriman dan percaya. Yang ketiga, yang terakhir, perlengkapan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi hidup kita, sekaligus juga menuntun hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman dan percaya. Bagaimana kita menjalankan tugas dan pelayanan dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, kita yang sebagai orang tua, kita yang sebagai anak-anak, dalam kehidupan mendidik keluarga maupun kehidupan mendidik anak-anak, bahkan dalam petugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Roh Kudus itulah yang terus serta memperlengkapi hidup kita, sehingga kita umat-umat Allah tidak akan kehilangan pengharapan, melainkan di dalam Roh Kudus itulah kita tetap memiliki belas kasihan dan cinta sayang Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.